Bapak terima kasih kalau malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar kuasa-Mu terus bekerja karena firman menjadi rema kekuatan. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya yang baru join, baru bergabung ya. Hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang singkat, padat, dan jelas. Tapi saya percaya kalau saudara lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita pasti akan melihat bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa di tahun depan. Mazmur lah 108 ayat 14 ya. Kita percaya masuk tahun 2026 kita nggak masuk sendiri, kita nggak jalan sendiri. Itu sebabnya jangan takut. Kalau kita masuk tahun 2026 bersama dengan kekuatan Tuhan, maka kita pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Nah, tadi barusan saya share renungan di grup ya. Kalau kita baca yuk terlebih dahulu. Ini yang membuat kata kunci kenapa setiap kali saya berkhotbah jaga hati. Jangan pernah tinggal di dalam kesedihan, karena orang yang tinggal dalam kesedihan, tinggal dalam masalah adalah orang-orang yang meragukan Tuhan. Jujur, kalau saudara berharap pertolongan dengan seseorang, tapi saudara meragukan seseorang yang saudara mintai pertolongan, kira-kira orang yang saudara harapkan untuk menolong saudara itu hatinya gimana? Saudara berharap, tapi saudara meragukan. Nah, kita baca Mazmur 5 ayat 12 dan 13 terlebih dahulu. Nanti saya akan bukain ayat di mana di 1 Yohanes 5. Hari-hari ini kita perlu sungguh-sungguh bukan serius dengan masalah, tapi seriusnya dengan Tuhan. Ya, sebelum baca ayat ini saya ingat. Nah, kita ini tahu di akhir zaman, kalau saudara lihat ya, saya itu sudah ketemu dengan banyak orang. Rata-rata orang hari ini ngalami kesusahan besar itu rata-rata hampir semua. Bahkan kalau saudara lihat ya, saya itu kan biasanya punya langganan yang kalau akhir tahun itu selalu jualan paket ya. Paket Christmas, paket apa, hampers ya. Rata-rata mereka pasti bilang gini, tahun ini pesanan itu turun omsetnya sampai banyak. Orang rata-rata sudah menghemat uang, nggak beli lagi hampers, nggak lagi kirim-kirim. Mereka sudah mengabaikan semua ini karena mereka menghemat uang. Sehingga beberapa orang berkata bahwa cari uang makin lama makin sulit. Orang mungkin berpikir kalau hari-hari ini kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Ya, saya ingat ayat 1 di Yesaya 48 ayat 3 kalau nggak salah. Yesaya 48 ayat 3 atau berapa ya, yang berkata gini, Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Tuhan akan menyediakan jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin kita meninggalkan tahun 2025, sesuatu yang baru belum terjadi. Masalah kita belum selesai. Tapi yakinlah, saudara pegang ayat ini. Sebentar saya cari supaya ini ayat bisa dijadikan pegangan buat saudara. Hari ini jangan takut ya. Kita semua lagi meninggalkan tahun 2025. Mungkin saudara melihat Tuhan, hari ini aku belum lihat apapun hari ini. Tapi yakinkan, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Makanya jangan noleh ke belakang. Hari ini jangan lihat yang saudara sedang alami. Bagaimana hari-hari ini kita ngalami sesuatu yang besar. Yuk kita baca terlebih dahulu. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Supaya kita ninggalin tahun
ini, masuk tahun depan, kita pegang ayat ini. Saudara percaya hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan akan makan buahnya. Semakin saudara menggemakan firman, saya percaya ini kunci untuk kita melihat perkara-perkara yang besar, makan buah yang manis, kalau tiap hari saudara gemakan firman. Yesaya 43 ayat 18-19, firmannya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Sudah, mau tahun ini belum selesai, masih ada yang namanya masalah rumah tangga, Bu. Beberapa ibu-ibu bicara tadi, beberapa banyak yang WA saya. Sampai kemarin saya pulang pelayanan, pulang pesta, saya sudah ngantuk. Masih ada ibu-ibu yang bilang, Bu tolong saya, Bu tolong saya lagi ngalami PHP. Ternyata Bu, suami saya ya ketika sakit, saya rawat sampai ya waktu sakit dia bertobatnya sungguh-sungguh serius, dan saya mengampuni, saya menerima dia, saya merawat dia sampai sembuh. Setelah sembuh Bu Eli berulah kembali lagi. Ya, bahkan ada seorang ibu yang pernah saya layani. Waktu itu suaminya masuk penjara dan istrinya tanya, Bu Eli, apa yang mesti saya lakukan? Saya bilang ampuni. Suami saya nangis-nangis, rasanya saya tidak kepingin ngunjungi dia di penjara. Ampuni, kunjungi, bawa makanan yang enak. Dan singkat cerita, ibu ini dengan berat hati, akhirnya dia mengunjungi suaminya di penjara, ya. Dan suaminya berkata, tolong keluarin saya mau bertobat, saya mau serius, saya minta maaf, tolong keluarin. Singkat cerita, istrinya dengan menguras tabungan, ya, dia bahkan dapat bantuan dari saudaranya. Dia pikir suaminya mau bertobat sungguh-sungguh. Setelah dikeluarin, saudara tahu apa yang terjadi? Istrinya nangis sama saya, Bu, kejam Bu, jahat Bu, saya sudah banting tulang cari uang. Setelah saya bebaskan dia dari penjara, dia mempermainkan saya kembali, dia meninggalkan rumah, tobatnya cuma hitungan jari. Setelah itu dia kabur lagi dengan wanita itu. Dia bilang, Bu, rasanya saya menyesal, saya sudah keluar uang, keluar tenaga, saya sudah merawat dia juga selama berapa hari waktu keluar dari penjara, saya sudah berbuat baik, saya sudah buta, bisu, budek, tapi balasannya tidak setimpal. Saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, sudah ya Bu, ibu tidak usah ngarapin manusia bisa mengecewakan, tapi harapkan Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tidak apa-apa, ibu mungkin hari ini melakukan sesuatu, balasannya jahat, tidak setimpal, tapi yakinlah Tuhan yang akan menimpali upahnya ibu berlipat-lipat. Ya, hari ini percayalah saudara, banyak yang di PHP, mungkin harapan kita akhir tahun masalah selesai, tapi ternyata masalah malah tambah buruk. Tidak apa-apa, jalani aja. Kita tahu bahwa ketika kita masuk tahun 2026, saudara tidak perlu ingat-ingat di PHP, tidak apa-apa. Anggap prosesnya masih belum selesai. Kita masih ada di waktunya kita. Kalau waktunya kita semuanya masih belum terbuka, pintu masih ditutup, jalan masih ditutup, ya, tangan Tuhan juga masih belum hari ini membuka jalan. Jadi jalan ditutup, pintu ditutup, apalagi yang masih ditutup kelihatan fakta juga makin buruk. Tapi pastikan kita tetap menuju waktunya Tuhan. Tidak mungkin waktunya kita terus, tapi waktunya Tuhan suatu kali semua akan dibuka. Amin. Nah, kita lihat, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, jadi tahun 2026 pesan Tuhan, lihatlah Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Hari ini apa yang belum kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati, senyatanya Tuhan itu sudah sediakan dan ini sudah tumbuh. Jangan berpikir ketika kita di PHP, ketika keadaanmu tambah buruk, ketika faktamu tambah makin kacau balau. Saudara jangan berpikir bahwa sia-sia menjalani tahun 2025, semuanya makin buruk. Semuanya akhirnya mengecewakan, dikasih pengharapan palsu lagi. Jangan pernah berpikir
sejeripaya saudara dalam Tuhan sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Semuanya sedang tumbuh. Artinya Tuhan berkata malam ini, nak, semuanya yang belum pernah kau lihat, yang belum pernah kau dengar dan timbul dalam hatimu, senyatanya aku sudah sediakan. Lihat aja apa yang akan aku lakukan. Bahkan aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Makanya selalu ada jalan. Tuhan tuh lagi sediakan sesuatu yang baru, sesuatu jalan. Walaupun padang gurun nanti tahun depan masuk padang gurunnya tambah kering, kerontang, tambah padang belantaranya, tambah tandus, tidak apa-apa. Mungkin itu tambah kering, padang gurunmu tambah kering, padang belantaramu tambah tandus, tapi pastikan Tuhan tetap sediakan sesuatu hari ini. Yang belum kau lihat, belum dengar, sesuatu yang baru, ada jalan, ada sungai-sungai. Tangkep ya, saudara percaya firman ini, pegang terus. Saudara catat firman ini. Kalau iblis mulai datang dengan padang belantara, iblis mulai datang dengan padang gurun, iblis mulai datang dengan fakta yang hari ini hancur setiap apapun, saudara jangan mempercayai yang hari ini yang sudah akan kita tinggalkan. Tangkap ya, kita ini sedang on the way menuju waktunya Tuhan. Kalau tahun ini belum selesai, berarti Tuhan bilang gini, belum waktuku. Tangkap ya, seperti Tuhan Yesus jawab waktu ibunya Maria berkata, Yesus ya, mungkin dia berkata, ini kehabisan anggur, apa ndak malu nanti? Ya, mungkin kita sudah berkata ini sudah mau habis-habisan. Mungkin pada posisi sekarang saudara lagi habis-habisan, habis akal, habis kesabaran. Tapi ketika kita berkata sama Tuhan Yesus, tolong, ini sudah habis. Sudah mau habis tahun, sudah mau habis bulan, di mana tahun 2025 mau habis. Tapi mana? Ini sudah habis, mau habis tahun, tapi ini kehabisan benar-benar. Dan Tuhan tetap berkata hari ini, belum waktuku. Kalau belum waktuku berarti masih waktunya saudara, jalani aja. Nggak usah takut. Nanti Tuhan tetap sediakan sesuatu yang baru. Katakan sama diri kita, kalau itu sesuatu yang buruk terjadi, saudara boleh profetik, saudara boleh ambil langkah iman. Sesuatu yang baru, ada jalan di tahun depan, ada sungai-sungai. Apa yang saudara percayai itu yang akan terjadi. Kalau saudara makin takut, maka itu makin menimpa. Sekali lagi, apa yang saudara percayai di dalam Tuhan lewat firman, itu langkah iman. Maka sesuatu yang saudara percayai itu yang akan terjadi. Tapi sesuatu yang saudara takutkan, khawatirkan, itu malah menimpa saudara. Tangkap ya. Jadi sama-sama. Orang takut, khawatir atas sesuatu yang belum terjadi. Orang percaya juga atas sesuatu yang belum kita lihat. Sama-sama saudara. Orang takut, khawatir atas sesuatu yang buruk, tapi orang percaya itu belum sama-sama melihat. Tapi bedanya, yang satu yang buruk, yang satu adalah sesuatu yang baik. Jadi pastikan kita sama-sama nggak bisa melihat di depan. Apa yang Tuhan hari ini, apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa kita. Tapi pastikan kita ambil langkah untuk percaya. Karena sama-sama kita tidak mempercayai sesuatu, sama-sama belum kita lihat ke depan. Saudara berpikir buruk, kita juga belum terjadi. Saudara percaya hari ini, sama-sama belum kita lihat. Tapi alangkah jauh lebih baik kita memilih untuk percaya. Karena apa yang saudara percayai dengan sesuatu yang baru, ada jalan di padang gurun, ada sungai-sungai di padang belantara. Senyatanya kalau itu jadi pegangan kita, kepercayaan kita, maka itu yang akan digenapi. Tangkep ya. Jadi kita masuk tahun depan, jangan takut. Nah, Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Hari ini pastikan, waktu saya ingat sesuatu, Tuhan bilang gini,
pastikan hari ini ladang itu sudah menguning. Tuaiannya banyak, pengerjanya sedikit. Kalau saudara tahu pengerjanya sedikit, kira-kira surga lagi cari lowongan pengerja enggak? Buat untuk menuai jiwa-jiwa, supaya jangan sampai iblis yang menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Kita perlu peduli, khususnya kita juga lihat kalau orang sekitar kita yang belum terima Yesus, kita peduli sama mereka. Jangan merasa bahwa keselamatan ini untuk diri saudara sendiri. Saya mau live tiap malam, saya mau khotbah tiap malam, saya mau khotbah walaupun puter-puter kota, capek. Kalau secara daging saya tiap hari bilang gini, tidur aja di rumah. Jujur, waktu saya bangun pesawat kalau sudah jam 5, itu bangunnya harus subuh, saudara. Enak-enaknya tidur, enak-enaknya mimpi. Alarm bunyi, titit. Kaget bangun rasanya, aduh Tuhan, ngantuk gitu. Jujur, yang namanya daging teriak nggak? Teriak. Tapi saya ingat pesan Tuhan bahwa tuaian itu banyak, pengerjanya sedikit. Lah kalau kamu salah satu pengerjanya, jangan males-malesan. Surga lagi cari lowongan pekerjaan besar. Karena ini proyek yang besar, dan saudara jangan berpikir uang apa yang didapat. Saudara percaya, kerja tetap kerja. Saudara pikir pelayanan itu harus full time untuk melayani Tuhan? Enggak. Melayani Tuhan itu dengan respon setiap hari. Ketika kita bisa meresponi firman, kita jadi pelaku firman. Senyatanya itu orang-orang yang dicari Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Saudara masuk kesusahan besar, tidak ada jalan lain selain kita berlindung kepada Tuhan, pasti akan bersuka cita. Kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Karena kita berlindung dengan harta kita. Ketika harta kita habis sudah hidup kita. Kita berlindung dengan suami kita. Ketika suami kita meninggalkan kita, habis sudah semuanya. Kita berlindung dengan tahta dunia ini. Ketika tahta yang ada di dunia ini sudah tidak bisa melindungi saudara, keuanganmu tidak bisa melindungi saudara, bisnismu tidak bisa melindungi saudara, keuanganmu, kesehatanmu mungkin tidak bisa melindungi saudara lagi. Saudara sudah divonis kanker. Mungkin hari ini usaha tokomu dulu makmur, dulu lancar, sekarang usahanya macet. Dan ketika itu jadi perlindungan kita, maka itu selesai, saudara. Makanya banyak orang putus asa, banyak orang kehilangan semangat, banyak orang sudah terpuruk karena perlindungannya bukan Tuhan. Makanya kalau kita masih punya Tuhan, pasti bisa sukacita. Gak mungkin wajah kita wajah kudanil, gak mungkin wajah kita wajah lonjong, wajah yang berkirut. Nanti ini cepat kirut, biasanya kalau orang stres tuh suka gini. Nah ya, ini nanti kirut, kita gak mau kirut. Makanya wajah kita harus berseri-seri, karena hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Makanya kalau wajahnya kudanil, wajahnya cembetut, wajahnya lonjong, berarti hidupnya bukan berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung kepada Tuhan pasti wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena bisa sukacita. Mereka berikutnya akan bersorak-sorai selama-lamanya. Sorak-sorai bukan sesaat loh, sesaat lamanya, selama-lamanya. Karena hidup orang benar pasti ditutup happy ending. Happy ending. Lihat ya berikutnya. Karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Hari ini pastikan ada 3 kata. Kita bersukacita, bersorak-sorai selama-lamanya, dan bersukaria. Makanya hari ini orang yang berlindung kepada Tuhan, pastikan kita pasti bersukacita, kita pasti bersorak-sorai selama-lamanya, kita pasti bersukaria. Happy ya, happy ye. Masuk tahun 2026, pastikan wajah kita tetap berseri-seri. Bu, utang gimana bu? PHK gimana bu? Gimana bu? Susah hidup, suami nggak pulang, istri berontak, anak-anak berontak, keuangan tambah resesi. Saudara percayalah, waktu
waktu kita menjalankan firman Tuhan, pastikan kalau kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai, bersukaria, apa yang Tuhan katakan, kamu masih meragukan perlindunganku, itu yang jadi tanda tanya, tanda seru. Makanya hari ini yuk pesan Tuhan, masuk tahun 2026, tidak ada orang wajahnya tidak bisa berseri-seri. Wajah kita harus berseri-seri, karena kita tahu bahwa kita ini selalu dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Kita harus bisa bersuka cita, kita harus bisa bersorak-sorai, kita harus bersukaria. Walaupun tantangan tambah besar, kesusahan besar akan menimpa saudara dan saya, tapi pastikan perlindungan Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Makanya tidak perlu cari bukti, tidak perlu cari pertolongan di luar Tuhan. Kalau di Yesaya 46 ayat 2, Mazmur atau berapa? Mazmur 46 ayat 2. Kalau Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, saudara tidak perlu cari bukti-bukti lain. Mana buktinya Tuhan? Sudahlah. Nanti Tuhan sendiri, Mazmur 108 ayat 14, akan menginjak-injak para lawan-lawan kita. Saudara, hari ini yang perlu dibangun itu sikap percaya kita itu yang perlu dibangun. Kalau masalah, saudara tidak perlu bingung, karena masalah itu tidak akan jadi masalah sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Sekali lagi, masalah tidak akan jadi masalah sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Misalnya saudara bangkrut, ya, saudara tokonya tutup satu. Kalau saudara tidak mempermasalahkan, karena kita masih punya sumber, kita masih punya Tuhan yang terbukti sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara tidak mempermasalahkan bangkrut, enggak. Saudara tidak mempermasalahkan rumah yang lagi dilelang bank. Saudara tidak usah mempermasalahkan kanker. Saudara tidak usah mempermasalahkan suamimu yang kabur, istrimu yang kabur, anak-anakmu yang berontak. Saudara tidak mempermasalahkan setiap masalah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu bukan sumber masalah, Tuhan sumber solusi. Lah kalau kita punya Tuhan sumber solusi, biarpun bangkrut, ya dia solusinya yang nginjak-nginjak para lawan kita. Saudara tangkap ya. Jadi hari ini sepanjang kita tidak mempermasalahkan masalah kita, itu nggak akan jadi masalah. Kenapa masalah jadi masalah? Karena kita mempermasalahkan. Kita bilang bangkrut gimana? Kita berkata rumah tangga mau digugat cerai gimana? Hancur lah, itu kan saudara yang mempermasalahkan. Tapi kalau dibalik sama Tuhan, Tuhan bilang gini, sudah digugat cerai, ya tenang aja. Kan masih ada kuasaku, kan aku menggenapi firmanku. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Lah orang gugat cerai kan masih dalam proses, itu kan rencana, rancangan yang buruk atas hidupmu. Tapi aku tetap merekakan yang baik kalau engkau digugat cerai. Tangkap saudara. Misalnya hari ini kau bangkrut, ya sudah jalani. Memang ini proses yang gak bisa kita hindari. Dan Tuhan berkata gini, belum waktuku. Kalau belum waktuku, saudara mau pakai kekuatan saudara. Hari ini, siapa yang melawan kekuatan Tuhan gak akan bisa saudara. Selama waktu itu belum terjadi, saudara gak akan lihat semuanya jadi baik. Wong namanya proses. Kalau pintu itu yang aku tutup, tidak ada satupun kuasa yang bisa membuka pintu. Artinya kalau saudara puasa, pintunya keuanganku harus terbuka. Kira-kira saudara hari ini memaksa kekuatan siapa? Tuhan. Babak belur enggak? Babak belur. Betapa banyak orang yang pinjam online, bukannya menyelesaikan masalah, babak belur. Itu sebabnya hari ini, kalau memang belum waktunya Tuhan membuka pintu dan membuka jalan, saudara jangan paksa dengan kekuatan kita. Lebih baik ikuti waktunya Tuhan. Karena walaupun selang beberapa saat menunggu waktunya Tuhan, di waktu-waktu kita, masalah itu tidak jadi masalah saudara. Saudara ngalami
usaha kolaps, usaha turun omsetnya. Saudara percaya, nggak usah mempermasalahkan omset yang turun. Karena waktu saudara berdoa, Tuhan bilang gini, nggak usah masalahkan omsetmu yang turun. Itu bukan masalah. Nanti walaupun omset ini turun, nanti ada berkat dari pintu yang lain. Tangkep ya, satu pintu berkat ini tertutup, nanti ada berkat pintu-pintu lain yang Tuhan buka. Nah, itu yang perlu kita percayai. Waktu kita berkata, iya benar juga Tuhan. Misalnya, kita divonis kanker, kita stres. Ada beberapa saat yang lalu, ini kesaksian nyata. Seorang ibu yang divonis kanker, hanya dokternya mungkin ngomong kedengaran. Dokter bilang usianya sudah tidak lama. Senyatanya ibu ini menurut penelitian dokter melihat besarnya kanker dan sudah menjalar. Dia bilang gini, Bu, kamu ini sudah kena kanker. Itu mungkin lebih dari 10 tahun. Tapi karena pikiranmu tidak tahu apa-apa, engkau jalani dengan hati yang gembira, ya, bibit kanker. Tapi engkau tetap survive sehat. Tapi begitu engkau mulai ambil check up, katanya, engkau mulai tahu kanker. Dan ketika sudah dengar berapa bulan, tidak lama kemudian, ibu ini psikisnya, penyakit, ketakutan, kekhawatirannya itu muncul setiap hari, sehingga itu mempercepat. Dokter mendiagnosa mungkin 6 bulan, tidak sampai 6 bulan, ibu ini begitu dengar, stres, langsung cepat. 1 bulan aja ibu ini pulang ke rumah bapak. Nah, balik lagi. Kalau misalnya divonis kanker, ibu ini bilang gini, ya sudahlah, masalah kanker tidak jadi masalah kok buat aku. Ya kalau Tuhan mau sembuhkan aku, kan bilur-bilurnya masih bekerja sampai hari ini. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Nah, kalau kita tidak mempermasalahkan, karena kita sudah serahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan 1 Petrus 5 ayat 7, kita imani aja. Serahkan khawatirmu kepadaku, maka aku yang memelihara hidupmu. Kira-kira kalau kita profetik, Tuhan, memang aku bangkrut. Ketika aku serahkan, tidak mempermasalahkan bangkrut, karena bangkrutku sudah aku serahkan ke dalam tanganmu. Tuhan janji ya, di tengahku tidak punya uang, uangku sudah habis, Tuhan pelihara aku ya, dan seisi rumahku. Kira-kira kalau itu terjadi, saudara, kira-kira saudara jadi masalah enggak sih buat Tuhan? Saudara memang punya masalah, tapi buat Tuhan itu bukan masalah loh saudara. Karena dia itu sumber solusi, bukan sumber masalah. Waktu kita datang sama Tuhan, fungsinya apa kalau kita takut, cemas, khawatir? Lah waktu kita berdoa melibatkan Tuhan, karena kita tahu dia sumber daripada semua solusi masalah. Bukan sumber masalah, dia sumber solusi. Pasti ada solusinya enggak? Iya, makanya masalah itu enggak jadi masalah buat Tuhan. Tapi kita yang mempermasalahkan, kita yang sok hebat, kita yang sok keminter dari Tuhan, kita yang sok gurui Tuhan, kita merasa kita jauh lebih tahu segala sesuatu. Makanya kita bilang tuh, Tuhan stres aku, Tuhan kok di PHP lagi, Tuhan kenapa aku dibohongi lagi, Tuhan kecewa akibatnya, Tuhan kok bangkrut lagi, kecewa. Satu hal pesan Tuhan di tahun 2026 ini juga jadi pesan buat saya. Saudara yang mulai lowbat, sudah lowbat, tinggal mungkin lowbat 5%, 5 watt 5%. Saya kalau sudah ngantuk mata saya kelihatan, katanya orang-orang kalau sudah live katanya matanya Bu Eli 5 watt. Iya benar saudara, maunya saya ganjel tusuk gigi aja habis mau tutup gini. Ya saudara percaya, ini pesan yang penting. Pesan Tuhan di tahun 2026, jangan mempermasalahkan masalah. Tangkep ya. Karena kalau kita tidak mempermasalahkan masalah, masalah itu nggak akan jadi masalah. Tangkep, karena Tuhan nggak pernah mempermasalahkan masalah saudara. Buat dia sumber solusi masalah. Apa yang nggak bisa lakukan? Makanya mulai hari ini ambil langkah profetik. Kenapa Tuhan mau ajak kita masuk tahun 2026? Itu dengan bersuka cita, bersorak-sorai, dan bersukaria.
wajah berseri-seri. Sudah Bu, uang menipis, berseri-seri aja. Saudara, ambil langkah mulai sekarang. Hari ini ndak usah mempermasalahkan masalah, ya, sukacita. Kalau orang sukacita, kenapa? Saudara, serahkan khawatirmu, takutmu itu kepada Tuhan. Tangkep ya, waktu Tuhan serahkan, maka Tuhan ganti dengan pelihara. Memang belum waktunya Tuhan, ndak apa-apa. Selama kita bangkrut belum waktunya Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita yang lagi digugat cerai, ditinggal pasangan, walaupun pasanganmu ndak pulang, ndak membiayai hidupmu, tetap aman dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini yuk kita ndak usah takut ya. Yang pertama, wajah berseri-seri, sukacita, sorak-sorai, ya. Saudara, sukaria aja, happy ya. Yang kedua, hari ini harus belajar menyerahkan apapun masalah kita. Takut, khawatir, serahkan sudah. Nanti kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan orang yang bisa berseri-seri itu adalah orang yang bergembira karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tahun depan kita pasti akan lihat apa yang diinginkan hati kita, kepingin Tuhan genapi. Tidak ada jalan lain. Wajah harus berseri-seri, ya, berkesukacita, bersorak-sorai, bersukaria. Yang kedua, serahkan khawatir kepada Tuhan. Tuhan akan ganti dengan pemeliharaan. Saudara dan saya jangan takut, Tuhan pasti ganti dengan peliharaan. Pemeliharaannya buat saudara, dia pasti pelihara. Dan yang ketiga, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Saudara baca Mazmur 5 ayat 13. Hari ini jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Walaupun mungkin waktu kita sudah wajah berseri-seri, kita sudah serahkan, masalahmu tidak bertambah baik, pastikan hari ini tetaplah berlindung kepada Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur 5 ayat 12 yang berkata, Engkau menaungi mereka, 12b, dan karena Engkau aku akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saudara dan saya, percayalah, hari ini kita tidak perlu takut. Saudara, kalau saudara berlindung, maka 3 hal yang Tuhan lakukan. Tuhan akan menaungi saudara, Tuhan akan memberkati orang benar, Tuhan akan memagari orang benar dengan anugerah. Tangkep ya, saudara dan saya. Makanya 3 langkah yang saudara lakukan, saudara akan menutup semua rasa takutmu. Kira-kira Tuhan lakukan untuk menginjak para lawan kita. Semuanya pasti aman. Bahkan di tengah keadaan yang sulit, Tuhan tetap akan melakukan bagaimana Dia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tangkep ya, saudara, lakukan aja bagian kita. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Waktu kita menyerahkan khawatir, Tuhan pelihara hidup kita. Waktu kita hari ini berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan menaungi, memberkati saudara, memagari dengan anugerah. Sehingga tahun depan, kalau kita tidak mempermasalahkan masalah, saudara tahu, kalau Tuhan yang nginjak musuh kita, pastikan tahun depan ada padang belantara, padang gurun. Semua yang terlihat gelap, tapi Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru. Ada jalan, ada sungai-sungai. Itu yang akan Tuhan sediakan di tahun yang akan datang. Tahun 2026, kalau kita bisa lakukan bagian kita, mengenal Tuhan dengan benar, dan saudara lakukan firman. Ini firman tidak berat saudara, tapi saudara harus konsisten. Saudara jangan serius dengan masalah. Tahun depan seriuslah dengan Tuhan.
karena kesusahan besar bakal terjadi. Lihat ya bencana alam, kalau saya lihat bencana alam dari peristiwa Bali, saya lihat waktu saya ke Bali, itu serem loh saudara. Arus air itu serem, kalau sudah menenggelamkan rumah itu secepat mungkin. Dan sekarang lihat terjadi di Sumatera ya, kalau saudara lihat arus air itu aja sekejap berapa rumah yang habis. Makanya hari-hari ini kita tidak tahu, tahun ini juga kan terjadi Amerika, bagaimana hujan ya, hujan itu bisa kebakaran, itu bukan hujan, kebakaran itu bisa kena angin, ribuan rumah habis. Dan kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Kita juga nggak tahu resesi ini sampai seberapa dalam. Khususnya orang benar semakin dipersempit. Lihat ya, mulai sekarang ini semuanya serba pakai yang namanya semua hampir ditaruh di handphone semua. Nanti KTP sudah di handphone semua. Saudara lihat ya, keadaan hidup hari-hari ini buat orang benar. Kita ini semakin dipersempit jalan hidupnya. Tujuan Tuhan bukan jahat, supaya lewat jalan yang sempit dan sesak, yang susah, itulah jalan senyatanya, jalan kehidupan. Tapi buat kita ketika kita mengenal firman, yuk kita lakukan 3 step langkah ini. Saudara dan saya, jangan mempermasalahkan masalah. Karena kesusahan besar makin dipermasalahkan, saudara pasti kehilangan kekuatan sebagai orang benar. Nanti saudara akan makin kecewa sama Tuhan, makin tawar hati, hidupmu makin stres, depresi. Tapi Tuhan mau masuk tahun depan, yuk kita tidak usah mempermasalahkan masalah dengan 3 hal, yaitu wajah yang berseri-seri, bergembira aja karena Tuhan. Ya, kita harus bersukaria, bersorak-sorai. Kita harus hari ini bersukacita menjalani hidup. Saudara tidak perlu takut, pastikan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Yang kedua, belajar untuk tidak hidup dalam takut khawatir. Orang kalau bangun percaya, berarti kalau waktu takut, sudah kasih takut saudara kepada Tuhan. Takut khawatir itu tidak boleh parkir di pikiran, tidak boleh parkir di hati. Saya kalau mulai ditaruh khawatir, takut sama iblis, lihat realitanya pasti gitu. Saya mulai hapus. Makanya saya kalau sudah nganggur, saya nggak mau isi dengan perkara sia-sia. Saya baca firman, saya buat renungan, saya mulai rangkum khotbah. Supaya pikiran saya adalah pikiran Kristus. Tangkap ya, hati saya adalah damai sejahteranya Kristus. Kalau saya banyak mikir yang takut khawatir, hidup saya pasti tidak bakal bisa khotbah hari ini, setiap hari. Tapi kalau saya bangun percaya, waktu takut khawatir, saya cuma bilang sama Tuhan, saya pasti angkat tangan. Tuhan, aku serahkan takut khawatirku ke dalam tangan-Mu. Aku terima pemeliharaanmu. Aku takut khawatir dalam keuangan misalnya. Tuhan pelihara keuanganku ya. Aku takut khawatir dengan keuangan, dengan rumah tanggaku, dengan suamiku yang belum pulang. Tuhan pelihara aku ya, pelihara suamiku, pelihara anak-anakku. Mungkin kita punya banyak kekhawatiran, tidak apa-apa. Itu normal karena kita hidup di dunia yang menghadapi fakta realita musim yang hari ini padang gurun, padang belantara, semua yang kacau balau. Tapi satu hal saudara tidak perlu khawatir. Kalau Tuhan yang pelihara hidup saudara, percayalah, walaupun di tengah masa sukar, Tuhan bilang gini, aku sudah sediakan sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh, yang kau tidak ketahui. Aku sudah sediakan jalan-jalan. Aku pasti pelihara engkau. Aku akan buka jalan. Aku akan berikan sungai-sungai. Waktu engkau menjalani padang gurun, padang belantara, aku tetap melihara hidupmu. Itu yang Tuhan sediakan. Tangkap ya. Makanya orang khawatir itu Tuhan pelihara. Lewat padang gurun, padang belantara, lewat keadaan yang sulit, Tuhan tetap sediakan sesuatu yang baru, ada jalan-jalan, ada sungai-sungai. Yang ketiga, yaitu berlindunglah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang paling aman. Bukankah firman Tuhan berkata, ya Tuhan itu pada waktu banjir, kita ini berlindunglah kepada Tuhan pada waktu banjir. Sehingga Tuhan itu akan menyeberangkan kita.
pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan menimpa saudara. Makanya kita hari ini yang lagi ngalami banjir masalah, berlindunglah kepada Tuhan. Selama masih kita berlindung kepada Tuhan, kita pasti aman. Mazmur 5 ayat 12b sampai 13. Tuhan akan menaungi saudara, Tuhan akan memberkati saudara, dan Tuhan akan memagari saudara dengan anugerahnya setiap hari. Sehingga tidak usah mempermasalahkan masalah. Pesan Tuhan, yuk saudara, masalah yang paling terbesar bukan masalahmu, karena ini aman diinjak-injak. Tapi masalah yang terbesar itu adalah keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Berhala-berhalamu. Nanti besok kita lanjutin khotbah bagaimana hal yang paling bahaya. Itu bukan masalah keuanganmu, tapi keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata, yaitu rasa takut, khawatir. Ini musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhan itu emosimu, suka marah. Ini yang paling bahaya. Ini jadi masalah buat Tuhan. Karena kalau kita masih tidak bisa keluar dari jerat dosa, keluar dari jerat iblis, hidupmu pasti hancur. Kalau kita masih nyaman dalam dosa, misalnya kita suka korupsi, ya sudah korupsi aja, untuk nyambung hidup. Selama itu engkau anggap hal yang biasa, ingat ya, upah dosa adalah maut. Berarti setiap dosa pasti ada harga yang akan dibayar. Masalah tidak akan menghancurkan hidupmu, tapi dosa yang engkau jalani itu yang akan menutup berkatnya Tuhan, menutup yang namanya pintu keselamatan. Dan ini yang jadi masalah besar. Makanya di tengah proses hidup, tujuan Tuhan melenyapkan. Di tengah firman Tuhan berkata 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 18, kalau tidak salah 16-17, yang berkata, dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, termasuk dengan segala keinginannya, yaitu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Berarti ini proses. Kalau ada masalah, bukan masalah lagi, bukan jadi masalah, tapi ini menguntungkan karena dunia ini lagi dilenyapkan. Saudara dan saya juga dilenyapkan, tapi bukan dilenyapkan hidupmu, tapi dilenyapkan 3 keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Makanya hari ini yang masalah besar itu ya 3 ini. Kalau hidupmu masalah, walaupun bangkrutmu besar, ndak masalah. Suamimu ndak pulang, ndak masalah. Suamimu mau gugat cerai, diceraikan, bukan masalah. Dokter vonis kanker stadium akhir, bukan masalah. Karena buat Tuhan dia sumber solusi masalah. Buat Tuhan malam ini berkata, nak, apa yang kau katakan hari ini bukan masalah. Apa yang kau pergumulkan hari ini bukan masalah. Karena bersama dengan Tuhan kita masuk tahun 2026, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tidak ada masalah. Buat Tuhan malam ini berkata, buat engkau itu masalah, tapi buat aku tidak akan jadi masalah. Aku sumber solusi masalah. Aku sudah menyediakan sesuatu yang baru, yang belum kau lihat, dengar, itu akan terjadi. Aku sudah sediakan jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan takut dengan padang gurun, padang belantara. Mungkin engkau menghadapi masa-masa kesusahan besar hari ini. Jangan takut. Tidak jadi masalah kok. Tetap itu akan punya solusi yang terbaik. Yang penting hari ini 3 hal. Ya, bisa praktek pesan Tuhan. Hati harus gembira. Hati gembira, wajah berseri-seri. Serahkan takut, khawatir, masalahmu semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara. Saudara tidak usah takut. Ya, Tuhan pelihara berarti Tuhan tetap sediakan jalan, sungai-sungai, semuanya. Dan Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Semakin kita bisa wajah berseri-seri bergembira, wajah berseri-seri dan bergembira, semakin keinginan hati kita Tuhan akan jawab. Bahkan yang ketiga,
berlindunglah kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan yang paling terbukti dan teraman. Tidak ada jalan lain. Saudara mau cari perlindungan dunia ini mau perjalanan lenyap. Mau cari siapa? Orang hebat juga lenyap. Oh, namanya dunia dalam perjalanan dilenyapkan. Orang kaya bakal lenyap. Kekuasaan apapun bakal lenyap. Termasuk iblis bakal lenyap. Semua, saudara. Hidupmu di dunia bakal berakhir. Kita akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Makanya saya pesan buat setiap kita. Pengalaman hidup di dunia yang tidak enak, nikmati aja. Cuman sesaat kok, sudah berakhir. Dan pengalaman ini tidak akan terjadi lagi di dalam kekekalan. Apa yang kau alami di dunia bisa bangkrut, menghadapi pelakor, menghadapi kanker, menghadapi pebinor, menghadapi anak berontak. Sudah, ini cuman hidup di dunia. Sesaat. Tapi setelah pengalaman ini berakhir, hidupmu tidak ada lagi. Makanya tidak ada lagi pengalaman hidup di dunia yang akan terulang. Mungkin deredek-deredeknya cuma di dunia, tapi nanti di dalam kekekalan itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tidak ada takut, tidak ada khawatir, penuh bahagia, penuh kehidupannya kekal selamanya. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian. Jadi hidup kita nanti penuh kebahagiaan, penuh damai sejahtera, dan hidup kekal selamanya. Makanya kalau hari ini masih punya pengalaman yang tidak baik, tidak apa-apa. Kita dalam perjalanan meninggalkan dunia ini kok. Nanti bersama dengan Tuhan sudah. Pengalamanmu sudah tidak ada lagi. Ya, ingat. Tidak usah ngiri dengan orang yang punya harta setumpuk-tumpuk, segunung-gunung, yang hidup berdosa. Saudara ingat perumpamaan Lazarus dan orang yang kaya. Orang kaya yang tiap hari berpesta-pesta, makan hauce enak. Hidupnya total berbeda. Yang miskin, yang susah. Mungkin hari ini kita ngalami keadaan tidak seenak orang dunia. Tidak usah marah. Tidak usah. Ini cuma sesaat. Tangkap ya, setelah berakhir, yang kaya ada di bawah, sangat bawah. Yang miskin, yang hidupnya susah, sangat di atas. Bahkan di pangkuan Abraham, VVIP. Tapi yang orang kaya mengalami keadaan sangat-sangat di bawah. Lazarus yang miskin sangat-sangat teristimewa, VVIP. Apa jawaban firman Tuhan? Karena dalam hidupmu engkau sudah menikmatinya. Sementara Lazarus hidup menderita. Wow. Itu artinya yuk menderita, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah. Yang penting punya iman, ya. Mau pelakor tambah gila, mau pelakor lebih gila, tidak usah dipermasalahkan. Sudah, ya. Ingat, upah dosa adalah maut. Upah dosa yang merasa nikmat menjalani dosa, hati-hati. Keinginan daging, mata, keangkuhan hidup dalam perjalanan dilenyapkan. Semua, lihat ya, jatuh pada waktunya, itu orang berdosa. Tapi buat orang benar, semua kabar sukacita, indah pada waktunya, ditinggikan pada waktunya, bahagia pada waktunya. Pelakor nanti jatuh pada waktunya, direndahkan pada waktunya, susah pada waktunya. Berbalik dengan kita. Makanya tidak usah takut. Hari ini pesan Tuhan, tadi saya siapkan pesan Tuhan ini singkat, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan kasih pesan yang singkat, padat, jelas. Buat di memori, buat orang benar, memorinya mudah, tapi ini jadi kekuatan buat kita. Sementara kita memasuki tahun 2026, kita tidak perlu lagi mempermasalahkan masalah. Karena masalah itu bukan masalah buat kita sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Saudara, hari ini tidur, istirahat, ya. Tetap sukacita, saya masih harus siaran radio sebentar lagi. Saudara sudah tidur, saya masih siaran, saudara, ya. Karena besok ada Natal,
kita harus kumpul pagian. Jadi saya takut kalau besok pagi saya rekaman ndak keburu nanti mau hadir di ibadah Natal, karena semua lagi persiapan. Besok yang ada di Surabaya jangan lupa saya khotbah, ada pesan Tuhan juga ya. Saya masih belum persiapkan khotbah buat besok, saya belum rekaman radio. Wow, tapi saya percaya Tuhan pasti kasih hikmat pada waktunya. Ya, tadi lihat hikmat Tuhan tuh hebat loh, last minute loh. Sebenarnya saya mau khotbah yang lain, tapi waktu kurang 5 menit persiapan khotbah mau live, tiba-tiba Tuhan balik semuanya. Tuhan bilang gini, khotbahkan pesan Tuhan tahun depan. Oh ya, terus bahannya mana Tuhan? Ternyata Tuhan persiapkan. Nah itu sudah ada yang mengingatkan, yuk kita doa. Ya, doa bakul yang ke-12. Hari ini bakulnya sudah bulan Desember, sudah 12, nanti Januari kembali lagi bakul yang pertama. Ya, makanya setiap tahun nggak usah takut, nggak usah jadi masalah. Berkatmu itu tiap hari, apa yang saudara butuhkan, Tuhan tuh punya bakul, punya solusi. Apa sih yang nggak bisa Tuhan penuhi kebutuhanmu kalau bakulnya Tuhan itu sudah sedia 12 bakul. Saya percaya 12 bakul itu menggambarkan 1 tahun hidup dari bakulnya Tuhan pasti kelimpahan. Seperti bangsa Israel waktu dipenuhi yang namanya mana tiap hari. Ya, kita juga tiap bulan Tuhan sudah sediakan mana yang kita butuhkan. Nggak akan pernah kita kekurangan. Nggak usah greedy, nggak usah tamak, nggak usah serakah. Hidup dengan kata cukup, karena kasih karunia Tuhan juga berkata cukup. 1 bakul 1 bulan cukup. Nggak akan pernah engkau minta-minta, nggak akan pernah engkau hidup terpuruk kekurangan, tapi selalu berkata cukup. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya. Malam ini semangat happy ya. Nggak boleh wajah berseri-seri ya. Wajah berseri-seri nanti awet muda semua. Saya percaya yang rajin dengerin khotbah saya pasti wajahnya nggak lonjong-lonjong. Pasti bukannya lonjong. Kalau lonjong kan melorot gini ya saudara. Nanti kalau wajah berseri-seri ada facelift saudara. Di facelift sama Tuhan ya. Itulah sebabnya hari ini yuk kita berseri-seri, bergembira aja ya. Happy ya, happy ye. Nggak usah takut, serahkan khawatir masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, berlindunglah pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Malam ini kami mendengar pesan Tuhan untuk masuk tahun 2026. Kami akan meninggalkan. Kami tahu dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan untuk dilenyapkan. Kami tahu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat orang benar dalam perjalanan indah pada waktunya, ditinggikan pada waktunya, bahagia, happy ending pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang luar biasa memproteksi setiap kami sampai masuk akhir tahun 2025. Tidak pernah kami dapati Tuhan meninggalkan kami sekali-kali. Itu hebatnya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini adalah tanggal 1 di mana kami memasuki bulan Desember. Kami mengangkat tangan kami terima bakul yang ke-12 dalam nama Tuhan Yesus berkat. Dan Engkau berkata cukup dengan bakul yang ke-12. Bakul di bulan Desember ini akan mencukupkan. Apa yang tidak cukup Tuhan yang cukupkan. Apa yang kurang Tuhan yang tambah-tambahkan. Apa yang hari ini mengalami keadaan yang sulit Tuhan yang mempermudah semuanya. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, semangat semuanya. Sampai ketemu Selasa Surabaya, Rabu saya di Jakarta ya. Minggu depannya Bali, Semarang, Malang. Wow, semua pasti akan diberkati ya. Tuhan Yesus memberkati. God